Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zakwan dengan NIM 111190036 akan membawa Anda memahami perkembangan urban geomorfologi terkait masalah penurunan tanah di pesisir Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Dengan topik pembahasan berupa pendahuluan, metode penelitian, dan juga dasar teori. Sebagai latar belakang, perkembangan urban yang terus-menerus meningkat dan perencanaan pemerintah daerah yang kurang matang menyebabkan proses antropogenik yang berkembang pada kawasan urban menjadi tidak terkendali dan tidak sesuai dengan penempatannya. Kota Medan sebagai kota terpadat di Pulau Sumatera dengan aktivitas masyarakat yang tinggi memiliki kebutuhan akan air yang sangat besar pula, di mana kebutuhan akan air ini menjadi salah satu alasan pengaruh yang pada sistem geologi yang dapat memengaruhi penurunan muka tanah. Maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk dapat memahami perilaku masyarakat dan geologi yang dapat menyebabkan penurunan muka tanah di Kota Medan. Sehingga penelitian ini dilakukan agar dapat meningkatkan keawasan masyarakat dan pemerintah daerah, serta membangun konsep program mitigasi berbasis kondisi geologi yang berkembang untuk menanggulangi kelanjutan penurunan muka tanah di Kota Medan. Gejala pada penelitian ini dibatasi pada kondisi geomorfologi, stratigrafi, pola hidrogeologi, pola struktur, dan tektonik, serta mitigasi penurunan tanah lanjutan dengan hasil berupa peta geologi, peta pola pengaliran, peta sebaran air tanah, peta geomorfologi, peta topografi, dan rencana mitigasi penurunan tanah, serta laporan. Metode penelitian dilakukan dengan memanfaatkan citra satelit dan foto udara yang akan dilakukan interpretasi terkait pemahaman geomorfologi dan geologi permukaan tentatif. Selain itu, dilakukan pula koleksi data terutama terkait kondisi geologi, hidrogeologi, struktur, dan kebiasaan masyarakat yang memengaruhi proses tersebut pada daerah penelitian. Kondisi geologi pada daerah Kota Medan berada di mana Kota Medan berada pada zona fisiografi Sumatera pada dataran rendah atau kaki perbukitan dengan formasi berupa formasi Medan, satuan Binjai, satuan Singkut, Tufa Toba, dan juga satuan aluvium. Di mana pada daerah telitian didominasi oleh endapan aluvium dengan kerangka tektonik dan struktur regional yang dipengaruhi oleh sesar besar Semangko yang berarah barat laut Tenggara dengan struktur lanjutan yang lebih lokal berarah timur laut barat daya. Kondisi hidrogeologi yang berkembang pada daerah Kota Medan terbagi menjadi dua, yaitu lapisan akifer dangkal dan juga lapisan akifer dalam. Lapisan akifer dangkal berada pada kedalaman 0 hingga 50 meter dalam bentuk endapan fluvial berupa pasir lempung. Dan sifat aquifer ini adalah aquiclut, di mana air hanya dapat mengalir dan tidak dapat tersimpan pada batuan. Sedangkan pada lapisan aquifer dalam yang berada pada kedalaman 50 hingga 100 meter berkembang secara meluas berarah utara selatan maupun barat timur. Dan Kota Medan sendiri memiliki rata-rata curah hujan 8,1 hingga 19,5 mm per hari yang tergolong cukup tinggi, dengan perubahan variasi musiman yang cukup ekstrim. Walaupun demikian, kondisi panas Kota Medan yang berada pada rentang 29 hingga 35 derajat Celcius menyebabkan kondisi evapotranspirasi yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Pendekatan urban geomorfologi diambil mengingat kondisi antropogenik terhadap kondisi geomorfologi dan pola hidrogeologi yang telah terkontaminasi dengan polusi dan juga percepatan erosi serta perubahan iklim terhadap perubahan bentang alam, salah satunya penurunan muka tanah. Penyebab penurunan muka tanah diantaranya dipengaruhi oleh kondisi hidrogeologi dan juga kondisi erosi, yang keduanya sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Kondisi hidrogeologi terkait dengan kondisi akifer bawah permukaan, mana baik secara natural maupun aktivitas manusia. Aktivitas manusia dalam hal ini berperan dalam proses abstraksi air tanah yang berlebihan sehingga menyebabkan terjadinya penurunan volume akifer yang dapat menyebabkan penurunan muka tanah. Begitu pula dengan erosi, di mana erosi sangat terpengaruh oleh kondisi iklim
yang mana aktivitas manusia banyak sekali menyebabkan percepatan perubahan iklim, sehingga terjadi erosi yang lebih meningkat dibandingkan masa lalu. Metode mitigasi penurunan tanah di Indonesia yang telah dilakukan adalah untuk melakukan pencegahan banjir dan melambatkan laju penurunan muka tanah. Untuk pencegahan banjir akibat penurunan muka tanah, umumnya dilakukan normalisasi sungai dan juga pembuatan ruang terbuka hijau agar air dapat menyerap dan langsung mengalir, sehingga tidak tergenang pada daerah yang mengalami penurunan tanah. Sedangkan laju penurunan tanah dilakukan perlambatan dengan mengendalikan abstraksi air tanah dan mengendalikan beban bangunan, serta juga melakukan injeksi air tanah atau pembuatan sumur resapan. Akan tetapi, kegiatan ini belum secara efektif dilaksanakan sehingga belum terjadi perubahan yang signifikan. Pada penelitian ini dilakukan agar dapat memahami kondisi masyarakat dan juga perubahan geologi yang terjadi akibat aktivitas manusia, serta rencana mitigasi yang sesuai dengan kondisi geologi yang berkembang pada Kota Medan agar tidak terjadi penurunan tanah lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.